Hai guys, welcome back to my YouTube channel dan kembali lagi bersama aku Kurnia Ananta. Oke guys, jadi video ini akan berbeda dengan video-video aku sebelumnya because this is the first episode dari segmen terbaru di YouTube channel aku, #ceritain dong. Dan aku akan mengundang beberapa teman aku untuk bercerita alasan mereka masuk jurusan sastra Indonesia. So I hope video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang jurusan sastra, khususnya sastra Indonesia. Enjoy the video guys dan selamat menonton. Kamu pernah atau gak kepikiran buat masuk jurusan sastra Indonesia? Enggak. Jujur aku dulu malah pengen jadi anak kesehatan. Kalau aku jawab jujur ya, sebenarnya aku tuh nggak minat sama sekali di jurusan bahasa dan sastra Indonesia sama sekali. Jujur Li, aku bakal bilang iya. Aku emang pengen ngambil Sasindo, tapi itu tuh jadi opsi terakhir gitu, karena opsi pertama aku adalah aku masuk ke jurusan psikologi. Jawabannya iya, tapi dia itu bukan pilihan pertama. Jadi kan kalau ada seleksi gitu kan, kayak seleksi SBM atau SNM gitu kan, pasti ada beberapa pilihan. Nah, Sasindo ini jadi pilihan kedua aku. Jadi memang dari awalnya aku SBM itu, Sasindo itu masuk pilihan kedua. Jadi yang aku prioritasin yang pertama itu ekonomi, tepatnya ekonomi pembangunan sama juga di UNER. Jawabannya jujur bukan. Sastra Indonesia bukan pilihan aku untuk kuliah ya, maksudnya untuk kuliah bukan pilihan aku banget gitu. Alasan kamu akhirnya masuk ke sastra Indonesia? Gimana ya, dulu tuh kan lagi bingung banget gitu ya, nyari kampus kesana kesini gak keterima. Ya ibaratnya ya emang Sasindo itu jurusan yang apa ya, cari aman tuh emang bener-bener ada gitu di Sasindo. Jurusan yang menurut aku bisa masuk ke sana tuh kayak cuma Sasindo, satu-satunya harapan gitu. Jadi gini ceritanya, waktu itu aku cuman ngebaca situasi gitu. Karena ya bisa dibilang aku hampir stres lah gitu. Karena waktu itu daftar SBM, daftar mandiri, sana sini, sampai uang pendaftaran aja udah habis banyak gitu. Nggak keterima-terima gitu loh. Jadi ya terus kebetulan UNER buka sastra Indonesia, terus kayak peminatnya dikit, ya udahlah aku coba aja daftar di situ dan alhamdulillah keterima gitu. SBM ku gagal di pilihan pertama, yaitu komunikasi sama psikolog, karena aku ambilnya di UI semua, tapi karena aku nggak diterima, jadi aku nggak masuk. Tentunya mau gak mau aku harus terima takdir yang udah diberiin dong. Nah, untuk alasan yang pertama jelas karena dia pilihan aku dari awal. Memang dia maksudnya di pilihan kedua sih, tapi dia tetap masih di pilihan aku. Terus alasan kedua mungkin nyari aman ya. Alasan aku milih jurusan bahasa dan sastra Indonesia itu karena peluang masuknya tinggi menurutku daripada jurusan yang lain. Kamu sebelumnya punya minat di bidang sastra atau gak? Kalau minat mungkin aku karena pas SMA ya, SMA tuh aku sering ikut lomba baca puisi teman-teman, jadi sering menang juara 1, juara 2 di tingkat kabupaten. Jadi aku seneng aja kayak minat di bidang sastra, di bidang puisi. Bisa jadi, soalnya dulu waktu aku masih SD aku udah mulai ikut lomba cipta baca puisi, terus lomba baca puisi. Terus aku SMA aku udah mulai nulis-nulis cerita di Wattpad. Gini, jadi ceritanya walaupun aku kepaksa masuk sastra Indonesia ya, tapi sebenarnya aku bukan yang nggak punya minat-minat banget sih di situ. Aku nyaman kok di situ. Soalnya dulu waktu SMA aku itu seneng di pelajaran bahasa Indonesia tuh seneng banget, bahkan nilaiku juga bagus di situ gitu. Dan selain itu aku juga ikut ekstrakurikuler teater dan aku aktif banget di situ. Sama aku suka nulis puisi, nulis prosa gitu, suka banget. Ya, cuma kalau dibilang aku yang minat banget atau sangat-sangat expert gitu, ya enggak juga gitu. Jadi cuma kayak
ya apa ya, istilahnya kayak cuma hobi gitu. Mungkin untuk bidang sastranya sih enggak ya, lebih ke bidang bahasanya sih. Nah, awalnya kita kan udah belajar bahasa Indonesia di sekolah kan. Nah, itu bakalan berguna banget. Jadi kayak sekolah itu jadi titik awal kita buat belajar bahasa Indonesia di tingkat universitas kayak gitu. Nah, di SMA itu aku ikut ekskul ekstrakurikuler yang namanya Bengkel Sastra, disingkat Bengsas. Nah, di sana itu aku jadi ketua divisi cerpen. Karena dulunya aku yang suka menulis itu. Di sana juga aku tuh nggak cuman kayak nulis doang gitu kan, nulis cerpen, enggak. Tapi kita tuh kayak dilatih gitu. Vokal kita tuh dilatih buat bisa baca puisi. Jadi suara aku yang cempreng kayak gini tuh bisa jadi bulat kalau baca puisi. Dan latihan vokalnya itu dilakukan rutin seminggu sekali. Pokoknya keren banget deh itu ekskulnya. Menurut kamu susah atau gak sih kuliah di sastra Indonesia? Jawabanku pure jujur susah. Bahkan beberapa MK itu bisa aku bilang susah banget gitu. Kalau menurut aku sih enggak ya, karena kalau kita bandingkan sama jurusan-jurusan yang lain itu pasti bakalan ada yang lebih susah kayak gitu. Terus kalau dari sepengalaman aku, mungkin susahnya itu di awal-awal semester. Jadi kan kalau awal semester itu kan kita bakalan dikasih list bacaan kan, banyak banget karena sastra yang harus kita baca. Emang kita dituntut buat nyelesain list itu. Terus di sastranya itu bukan karya sastra yang biasa, jadi kayak emang bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu emang tinggi banget, nggak bisa cuma sekali baca langsung paham gitu kan. Dan itu nggak cuma satu, ada total kalau nggak salah itu 60 bahan bacaan dari puisi, cerpen, prosa atau novel, terus naskah drama juga. Menurutku gampang susah. Jadi menurutku itu di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ada beberapa matkul yang menurutku itu mudah. Kemudian ada juga yang susah. Sebenarnya kalau susah atau enggaknya menurut aku cukup menantang bagi aku, tapi karena aku nggak suka matematika ya, jadi aku enjoy aja nih. Menurut aku ya, awalnya kayak ya udahlah, gampang, ini gampang, kayak Sasindo, apaan cuman Sasindo gitu kan, kayak paling mentok-mentok baca puisi, nulis cerpen, main teater gitu doang kan. Itu persepsi awal. Setelah masuk, cobain deh. Tidak kawan, tidak semudah itu, tidak